selamat pagi. Untuk pembelajaran 3 ini kita akan belajar mengenai warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencaksilat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya dunia. Nah, kita langsung ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Pencaksilat di era globalisasi. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri. Karate dari Jepang, Taekwondo dari Korea, Capoeira dari Brazil, dan Muay Thai dari Thailand. Ya, untuk pencaksilat sendiri itu dari negara-negara Indonesia. Oke, berikutnya, mari kita membaca. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Nah, sini kalian bisa baca sendiri bagaimana awalnya listrik ada, kemudian dialirkan, dibagi-bagi ke rumah kalian ya. Yang pertama, ini dari pembangkit listriknya sendiri, yaitu bisa dari PLTA, aliran sungai. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan PLTAN, ya, pembangkit listrik tenaga angin. Dari pembangkit tersebut kemudian dialirkan melalui kabel-kabel. Di sini ada kabel namanya sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi, ya. Gardu induk, kemudian dari gardu induk itu nanti dibagi-bagi ke rumah-rumah warga. Oke, dengan adanya listrik ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Nah, gambarnya seperti ini. Dari pembangkit listrik, di sini pembangkit listrik tenaga uap, ada bahan bakar yang menggunakan batu bara, kemudian dialirkan melalui kabel-kabel masuk ke gardu. Ini pembangkit ini, kemudian masuk ini namanya sutet. Nah, dari sutet ini masuk ke gardu kecil juga, baru dari sini dialirkan ke rumah-rumah. Itu jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks, diskusikan bersama teman. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk pembangkit energi listrik? Ini ada air, panas bumi, angin, matahari, yang sekarang apalagi yang terbarukan, mungkin gelombang laut juga sekarang sudah bisa. Oke, yang kedua, apa fungsi sutet? Ada sistem transmisi energi listrik. Mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit tenaga tegangan tinggi menuju berbagai tempat. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, listrik tidak akan kehilangan daya. Sedangkan menurunkan tegangan bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada di rumah-rumah. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Saat ini segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting, dan sebagainya. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil diskusi, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf. Ada paragraf 1, 2, dan 3. Paragraf 1, topik masalah, peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Kemudian deret 2, tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator 500 kV, kemudian disalurkan melalui sutet, dari sutet masuk ke gardu induk, diturunkan tegangannya menjadi 20 kV, kemudian disalurkan ke rumah-rumah
menjadi 220 volt. Oke, paragraf 3, kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai dunia karena adanya listrik. Oke, sekarang kita menulis, kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu transmisi tersebut? Nah, di sini sudah ada sebuah tokoh ya, ini namanya Nikola Tesla. Nah, Nikola Tesla seorang berkebangsaan Yugoslavia adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik tahun 1895. Sejak kecil Nikola memiliki rasa ingin tahu tentang berbagai hal. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dengan merancang 24 jenis dinamo ya. Nikola juga mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Nah, berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Nah, sekarang coba tuliskan dengan runtut kelanjutan tulisanmu tentang proses menyalurkan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro yang kemarin ya. Sekarang kalian juga tuliskan bagaimana proses penyaluran energi listrik dari pembangkit mikrohidro sampai ke rumah-rumah warga. Nah, di sini sudah ada bacaannya, sudah Bapak contohkan. Di sini proses dari pembangkit listrik, ya perjalanan listrik dari pembangkit sampai ke rumah-rumah warga. Oke. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Selamat pagi.